Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan malam pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, jika di setiap derap langkah hidup kami sungguh-sungguh merasakan penyertaan-Mu. Maka biarlah malam hari ini, sebelum kami beranjak untuk beristirahat, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, menjadi kekuatan dalam kami boleh menjalani kehidupan. Dalam nama Yesus kami sudah memohon. Amin. Roma pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Di atas judul peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, dan tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah peka terhadap pengajaran-pengajaran. Nah, perjalanan pertumbuhan kekristenan ternyata memang menurut catatan sejarah diperlihatkan kepada kita bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bahkan pada awal-awal kekristenan tumbuh, telah ada permasalahan yang dihadapi oleh jemaat. Itu sebabnya para rasul dan orang-orang yang terpanggil dalam karya pemberitaan Injil, mereka juga harus menghadapi persoalan yang sama. Salah satu persoalan umum, permasalahan umum yang sering kali terjadi adalah adanya penyesat-penyesat di dalam jemaat. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam teks ini menyampaikan peringatan agar setiap jemaat dapat berhati-hati dan tidak jatuh kepada pemahaman sesat yang sedang berkembang pada zaman itu, termasuk pada zaman kita saat ini. Meskipun memang tidak secara eksplisit diperlihatkan penyesatan yang dimaksudkan adalah adanya orang-orang yang masuk dalam jemaat, yang nampaknya, yang kelihatannya mereka melayani Tuhan, tapi sebenarnya mereka hanya melayani kepentingan mereka sendiri. Mereka menggunakan bahasa-bahasa yang manis, tutur kata yang muluk untuk menipu jemaat. Dan kemungkinan besar mereka ini berkhotbah dan memberikan pengajaran-pengajaran, tapi sebenarnya mereka sedang mencari keuntungan hanya untuk diri mereka sendiri. Bahkan yang paling fatal, mereka justru membawa jemaat pada ajaran yang sesat. Jadi jika jemaat Roma tidak hati-hati, mereka bisa meninggalkan iman kepercayaan yang telah mereka miliki di dalam Kristus. Apa yang terjadi di jemaat Roma ini juga mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan kita selaku umat Tuhan di tengah-tengah dunia saat ini. Coba lihat sejenak bagaimana persekutuan dan pelayanan kita sekarang. Bukankah ada juga orang-orang yang dengan tutur kata yang manis seolah-olah mereka melayani Tuhan, tapi sebenarnya mereka sedang menyesatkan, bahkan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Ditambah lagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudahan untuk mengakses informasi, turut berkontribusi membuat ada orang-orang yang akhirnya meninggalkan kepercayaannya kepada Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan agar umat manusia, termasuk kita yang hadir hari ini, mau berhati-hati terhadap berbagai macam informasi, terhadap berbagai macam pengajaran, terhadap para penyesat-penyesat yang bermunculan di sekeliling kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah
senantiasalah mau menyaring segala pengetahuan, informasi, bahkan pengajaran yang kita terima, yang kita dengar. Tidak mau menelan mentah-mentah, tapi semuanya difilter, disaring. Sesuaikah itu dengan firman Tuhan atau tidak? Yang kedua, kita juga memang perlu kritis dan bijaksana dalam menerima setiap pengajaran yang berkembang di sekeliling kita. Sikap kritis dan bijaksana itu akan memampukan kita untuk mempertahankan iman kepercayaan kita agar dia tetap bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita setiap hari. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita juga perlu memeriksa motivasi diri kita masing-masing. Memeriksa motivasi kemurnian, motivasi pelayanan kita. Apakah kita benar-benar tulus melayani Tuhan? Atau sekedar justru hanya mencari kepuasan, ketenaran diri, kebanggaan sesaat, penghormatan, penghargaan dari sesama. Dan ketika kita mencoba melakukan beberapa hal ini, maka kita juga sedang mencoba untuk menyaring berbagai macam pengajaran-pengajaran yang berkembang di sekeliling kita masing-masing. Tuhan memampukan kita untuk terus boleh mengalami kehidupan beriman yang tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami diperdengarkan, kami diingatkan bahwa betapa pengajaran-pengajaran para penyesat-penyesat senantiasa berkeliling di sekitar kami. Mereka berupaya untuk mempengaruhi iman kepercayaan yang telah kami miliki, yang sudah dibangun sepanjang perjalanan kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa waspada, untuk senantiasa mampu menyaring berbagai macam informasi, pengetahuan, bahkan pengajaran yang kami dengar, yang kami terima dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam telah beranjak dan saatnya kami juga harus beranjak ke tempat istirahat kami masing-masing. Kami akan merebahkan tubuh kami, dan sebelumnya kami mohon berkat-Mu. Biar Tuhan berkenan untuk memberkati kami di sepanjang malam hari ini. Memberkati setiap pekerjaan usaha yang sudah kami lakukan di sepanjang hari ini. Memberkati proses pendidikan anak-anak kami di sepanjang hari ini. Memberkati setiap perjumpaan, percakapan yang telah kami lakukan di sepanjang hari ini. Berkenanlah pula Tuhan menjauhkan kami dari virus corona yang ada di sekitar kami. Biarlah kami juga tetap menjaga kesehatan tubuh kami masing-masing. Kami tetap mentaati protokol kesehatan, sehingga pada akhirnya kami juga menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami masing-masing. Terima kasih ya Allah untuk semuanya. Kami terus memohon belas kasihan-Mu, kami terus memohon mujizat, kami terus memohon kuasa Tuhan dinyatakan di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus mewabah di tengah-tengah dunia ini. Jika Tuhan berkenan, musnahkanlah virus corona dari tengah-tengah bumi ini, agar kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala, meski dengan adaptasi kebiasaan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas segala dosa kesalahan di sepanjang hari ini. Demi Kristus Yesus kami sudah memohon. Amin. Selamat malam untuk kita semua, Tuhan memberkati. Shalom.